Calon Wakil Presiden untuk Joko Widodo dan Prabowo Subianto diprediksi bakal menentukan pemenang Pilpres mendatang. Bagaimana kemudian rapor Hatta Rajasa, Yusuf Kala, dan Mahfud MD bila menjadi cawapres untuk Prabowo ataupun Joko Widodo? Kita simak hasil survei dari SMRC berikut ini. Ini adalah survei dari SMRC. Jika capres dan cawapres pilihan disandingkan, Joko Widodo dengan Yusuf Kala akan mencapai persentase 46,1. Kemudian jika Prabowo disandingkan dengan Hatta Rajasa, posisinya 32,1%. Bagaimana kemudian jika Abu Rizal Bakri dengan Wiranto 9,2%, ini yang disebut Mas Bambang jauh sekali kalau itu posisi gitu ya. Jadi tidak usah buang-buang tenaga. Bagaimana jika Joko Widodo bersama Mahfud MD? Posisinya adalah 47,6%. Kemudian bagaimana apabila masih sama Prabowo dengan Hatta Rajasa tetapi melawan Joko Widodo bersama Mahfud, maka posisinya adalah 27,4%. Dan Abu Rizal bersama Wiranto posisinya ada di 12,2%. Masih jauh kalau mau hitung-hitungan realistis begitu ya Mas Bambang, seperti Mas Bambang katakan tadi, ya sudah gitu. Iya. Akan ada dua poros betul gitu. Dan kalau hanya dua yang bertarung kan kita satu putaran saja selesai. Gitu. Hemat energi juga. Ya, tapi yang bahaya dari kita membaca poll seperti tadi kan yang kita belum tahu sebetulnya berapa yang belum memutuskan. Iya. Jadi pertempuran ini kan untuk yang belum memutuskan. Cuma bagi kelompok Jokowi ya tinggal sedikit aja merebut itu, sementara bagi Prabowo masih banyak yang harus diperebutkan. Kalau saya sih melihat bagi Golkar maupun Demokrat ini kan kalau Golkar sebetulnya Abu Rizal Bakri berkepentingan agar dia tetap punya posisi kuat pada saat Rapimnas tanggal 18. Kalau saya lihat kepentingan Demokrat, sekarang kan Pak Hatta besannya sudah ada di Gerindra, ada di Prabowo. Jadi pasti saya lihat pasti Demokrat ini lebih suka sebetulnya ke PDIP. Karena kan seperti juga supaya menjadi penyeimbang. Dan juga ada kesinambungan kan Pak SBY itu pengen yang dia dukung adalah yang presiden yang akan banyak meneruskan apa yang sudah direncanakan perubahan dan kesinambungan. Ya, perubahan dan kesinambungan itu. Jadi saya lihat pasti konsentrasi, dan ini dari sebelumnya juga Demokrat itu sebetulnya pengen ke PDIP. Cuma karena ada masalah Ibu Mega yang punya sikap tertentu terhadap Pak SBY sebagai pribadi, ini ditolak terus. Tapi sebenarnya saya pengen tahu sebenarnya PDIP sekarang bagaimana sih melihat Demokrat ini? Iya, bagi PDI Perjuangan melihat teman-teman partai politik lain, kita membagi dalam beberapa kategori. Ada teman taktis, ada teman strategis. Nah, indikatornya ada teman tapi mesra nggak? Ada persamaan atau kedekatan ideologis. Dari perspektif ideologis, sebetulnya Partai Demokrat itu adalah sama-sama partai nasionalis, sama-sama yang ingin memperjuangkan dan menegakkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya tidak ada masalah kalau tidak ada masalah komunikasi ya. Ideologis sebetulnya tidak ada persoalan dengan. Dan Mas Bambang, komunikasi politik dengan elit Partai Demokrat itu pun tetap dilakukan. Mbak Puan selaku ketua BP kecuali tingkat tingginya yang tidak ya. Jadi nggak ada KTT tetap. Gitu. Bagaimana? KTT-nya yang nggak bisa terjadi. Itu saya kira soal cara memulainya saja. Menurut saya gini, kita amati aja sampai tanggal 20 ini. Kalau bisa ketemu Ibu Mega dengan Pak SBY, selesai itu. Tapi kalau nggak ketemu ya sudah. Enggak Mas, saya kira pertemuan itu sangat kecil kemungkinan. Sangat kecil. Jadi itu sudah lama. Tinggal berapa hari sih? 5 hari, 6 hari. Mengharapkan ada pertemuan itu, tapi juga kan ada harga atau gengsi yang harus terbayar untuk itu. Yang menarik tadi itu memang betul. Ada pertanyaan, kemana Demokrat? Besan sudah bergabung dengan Gerindra, lalu Pak SBY kemana? Ada yang mengatakan dia akan diam saja. Mas Bambang bilang wasit, ya udah selesai saya di luar. termasuk orang yang mengatakan kalau gagasan dia benar untuk kesinambungan dan perubahan, PDIP adalah temannya. Dan yang sangat menarik adalah cerita ketika Pak Khairul Tanjung ditunjuk sebagai Menko Perekonomian untuk menggantikan Hatta Rajasa. Khairul Tanjung ini adalah orang
Ken yang tahu dan menyusun rencana tentang apa namanya Ekonomi. blueprint ekonomi dan kawasan MP3EI itu. Lalu saya yakin dia akan menggunakan 5 bulan ini, dan untuk seorang pengusaha waktu 5 bulan itu adalah waktu yang lebih dari cukup untuk membuat semua hal yang mungkin akan disinambungkan dengan pemerintahan baru yang akan datang. Disitulah peluang kemungkinan untuk melakukan deal-deal politik dengan Demokrat. Walaupun entah dengan ada atau tidak pertemuan dengan SBY dan Ibu Megawati. Tanpa pertemuan, saya yakin akan ada di sana. jadi tanpa KTT pun Perkiraan akan saya. jadi- Dan juga ada satu ya, masalah kan Demokrat punya konvensi. Pak SBY kan harus punya alasan kalau dia bilang yang pemenang konvensi, maaf ya kita nggak jadi maju karena nggak memenuhi syarat. Kan bisa Bagaimana landing dengan Iya. dengan smooth gitu Iya. ya. Tapi oke, ini PDIP Demokrat akan narik ke PDIP buat. Kalau tadi Golkar begging, tapi Gini, kalau Demokrat bagaimana? itu Pak SBY itu orang yang sangat hati-hati perhitungannya, panjang perhitungannya, Betul. dan apa namanya, dan beliau mempunyai logika tersendiri yang mungkin berbeda dengan logika sebagian politisi, gitu ya. Jadi kalau dengan Demokrat ya kita sudah tidak ada pertanyaan lagi lah, kita hubungan perbesanan dan sebagainya, bahkan sampai sekarang pun walaupun Bang Hatta sudah tidak Menko lagi, itu tetap hampir tiap hari komunikasi ya dengan Pak SBY, dan saya rasa beliau yang pertama itu pasti akan menjaga betul perasaan para peserta konvensi. Ya, jadi beliau akan selesaikan dulu konvensi. Mungkin beliau ingin membuat peserta konvensi menyadari bahwa Demokrat tidak mungkin bisa maju, ya, sehingga Artinya apa? Artinya tidak akan mungkin ke kiri ke kanan untuk menjaga perasaan. Jadi mungkin dugaan saya itu sedang dicari graceful exit, ya, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu tentang Pak SBY ya, juga yang sering saya dengar tentang beliau itu adalah beliau orang memang sangat menghitung, bahkan yang kecil-kecil pun beliau hitung, ya. Jadi saya rasa beliau pertama akan selesaikan konvensi dulu. Setelah konvensi mungkin beliau akan melihat peta, dan jangan lupa Pak SBY itu mempunyai tim survei tersendiri. Mas Derajat, kalau begitu untuk Demokrat ini poros Prabowo begging juga nggak untuk kemudian bergabung? Oh, kita kalau dengan Demokrat bukan Nggak hanya perlu begging dia. bukan hanya begging gitu ya. Kalau dengan Demokrat itu ya memang karena apa namanya, karena kedekatan itu. Cuman mungkin saya tidak bisa share apa saja yang kami komunikasikan dengan beliau ya. Tapi saya bisa share bahwa Pak Amin itu sudah cukup intensif akhir-akhir ini komunikasi dengan Pak SBY, ya. Kemudian apalagi Bang Hatta ya. Jadi kita tunggu saja apa yang akan diputus beliau. Saya kira kita juga harus membiasakan dan membangun tradisi menghormati otoritas rumah tangga masing-masing partai politik. Ini kan yuridiksinya Demokrat. Ya. Golkar punya yuridiksi untuk diputuskan dalam Rapimnas nanti, kemudian Partai Demokrat juga punya yuridiksi internal di mana urusan internalnya diselesaikan dulu ya. Capres-capres kemarin juga harus diselesaikan ya. Saya kira PDI Perjuangan dalam posisi yang tidak ingin ikut campur terhadap yuridiksi rumah tangga organisasi partai politik masing-masing ini. Saya masih kembali lagi ke CT. Bagi saya itu agak fenomenal karena CT ini orang yang tahun 2004 ditawari untuk jadi menteri tidak mau. Tahun 2009 diajak jadi menteri juga tidak mau. Bandung sedang Dan bertanya-tanya sangat ada dekat. apa? Ya tentu ada apa gitu. Dan ketika konvensi juga nggak mau. Konvensi juga tidak mau. Tapi menurut saya kalau mau jadi cawapres itu mungkin. Lalu kemudian sayangnya dia tidak punya apa namanya vehicle untuk bisa masuk ke sana. Tetapi bagi saya ini pertanyaan tentang geliat Pak SBY sendiri sebetulnya yang akan tercermin pada langkah yang dibuat oleh Pak Hairul Tanjung. Ya, bagaimanapun dua poros sudah ada, Prabowo dan Jokowi, dan itu akan bertarung. Bagaimana pertarungannya kita akan coba bahas sesaat lagi.